Setiawan, Asyifa Suraini Ardi, Umaira Azhar mempresentasikan kesimpulan kami terhadap materi hari ini, yaitu bullying. Bullying dapat dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda. Contohnya seperti secara verbal, fisik, relasional, dan elektronik. Contoh dari bullying seperti membuat seorang anak culun dengan keisengannya karena perubahan zaman pembulian terdapat juga di media sosial, beserta dapat mempengaruhi secara buruk baik pada mental maupun fisik, sehingga menyebabkan korban kurang fokus dalam sekolah ataupun bunuh diri, agar sebuah kedamaian dapat tercipta. Di sekolah, ternyata bullying sampai ke universitas, SMA atau SMP, dan SD. Kekerasan juga dapat dilakukan seperti secara verbal, fisik, relasional, dan elektronik. Dampak dari perbuatan tersebut adalah bagi yang melihat tentu saja ia akan berdampak ke mental. Ia akan merasa takut dan tidak nyaman. Bagi pelaku akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua atau di persidangan dan bisa sampai di penjara. Nilai kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang, pada namanya Tamrin yang telah diberikan oleh ibu guru. Faktor-faktor penyebab bullying. Nomor 1 dibaca oleh Fardan. Kenapa mengerti? Pernah menyaksikan dan merasakan kekerasan. Memiliki orang tua yang bersifat permisif, tidak dibekali pendidikan empati, Menggunakan kekuatan fisik untuk mengintimidasi. Untuk kita semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 Mawar yang beranggotakan Almira Nafesha Dauna, Asyifa Suraini Ardi, Dania Pradita Setiawan, Umaira Azhar Dalit, dan Aditya Prasetya Sahabuddin. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami faktor terjadinya bullying. Faktor penyebab terjadinya bullying bisa datang dari lingkungan sosial, keluarga, hingga diri sendiri. Faktor penyebab bullying akan dibacakan oleh Asyifa Suraini Ardi. 1. Memiliki masalah pribadi. 2. Pernah menjadi korban bullying. Dilanjutkan oleh Dania. Nomor 3, rasa iri pada korban. Nomor 4, kurangnya pemahaman. Perhatian, kesulitan mengendalikan emosi. Merasa bahwa bullying menguntungkan. Faktor media massa. 10. Ingin menjadi populer di lingkungannya. Dalam kurung haus akan kekuasaan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak. Apa kesimpulan materi hari ini? Kesimpulannya kita dapat belajar tentang dampak bullying, terus bahayanya bullying, bekerja sama dalam berkelompok. Kelompok 2, apa kesimpulan dari materi bullying hari ini? Kesimpulan yang kami dapat peroleh adalah dampak secara umum, contohnya masalah psikologis, masalah fisik, gangguan tidur, ingin bunuh diri, tidak bisa bersosialisasi, sulit mempercayai orang lain. Dampak bagi pelaku, contohnya berlanjut ke jalur hukum, masuk penjara, mendapat sanksi, tidak peduli baik atau buruk, sering kasar bahkan berpotensi ke hal kriminal. Kelompok 6, apa kesimpulan dari materi hari ini? Kesimpulan adalah bullying merupakan tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja, tetapi dengan jelas menyebabkan ketidaknyamanan, penghinaan, kerugian, kejahatan, dan penderitaan bagi korban yang dapat menyebabkan lingkungan bekerja yang tidak menyenangkan, di mana korban sama sekali tidak menginginkan perilaku tersebut. Dampak yang didapatkan oleh korban yaitu sering bolos sekolah, mudah emosi, dan sering terlihat ada luka dan memar. Yang paling parah adalah bunuh diri. Sedangkan bagi pelaku akan mendapatkan sanksi bertahap dari orang tua atau di persidangan dan bisa sampai di penjara. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia.